Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kali ini Army Farm Channel akan menyajikan pembuatan hormon susu. Hormon susu ini bisa menyehatkan tanaman dan juga bisa sebagai pupuk serta disinfektan. Bagaimana cara pembuatannya? Sangat sederhana sekali ya. Teman-teman bisa mengikuti semua rangkaian di video ini. Namun sebelumnya kami mohon teman-teman yang belum memberikan subscribe agar dapat mendukung kami. Semoga kami lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video yang terbaru nantinya. Baik teman-teman, ikuti terus ya video ini. Baik teman-teman, kita lanjutkan cara pembuatan hormon susu ini. Saya akan mengenalkan bahannya satu persatu ya. Kita pakai susu. Ini terserah teman-teman mau pakai satu dus atau satu kotak atau dua kotak juga bisa. Kalau saya nanti pakai satu kotak ini aja. Sebelumnya saya jelaskan bahwa susu ini juga bermanfaat untuk tanaman ya. Semuanya mungkin udah kenal. Kalau susu ini banyak manfaatnya untuk manusia, juga untuk tanaman. Manfaat susu bagi tanaman ini, kalau saya ambil hasil dari rangkuman yang dirangkum oleh hariankompas.com pada bulan Mei tahun 2022, itu merangkum beberapa hasil penelitian yang dilakukan di luar negeri. Nah, itu mengatakan bahwa susu itu banyak manfaatnya untuk tanaman. Di antaranya yaitu bisa sebagai disinfektan. Jadi susu ini telah terbukti bisa dijadikan disinfektan alternatif. Ini hasil dari penelitian luar negeri ya, yang saya ambil dari Kompas tadi. Kemudian itu manfaat lainnya, susu ini untuk tanaman juga bisa sebagai fungisida. Jadi susu dapat digunakan dengan rutin untuk melawan penyakit jamur ya, termasuk embun tepung. Jadi dia mencegah jamur pada tanamannya. Berikutnya, susu ini bisa menangani bintik hitam pada tanaman bunga ya. Jadi bunga mawar, bunga melati. Kalau kita lihat di bunga mawar atau bunga rose itu, kadang-kadang bunga yang putih itu ada di tengahnya itu ada bintik-bintik hitam ya. Itu ada nokpah itu. Nah, ini kalau disemprotkan secara rutin itu bisa mencegah timbulnya bintik-bintik tersebut ya. Tidak hanya pada tanaman bunga rose atau bunga mawar, juga tanaman lain, termasuk tanaman buah. Jadi buah itu misal buah alpukat yang masih muda itu kadang-kadang ada tumbuh bintik-bintik hitam seperti anding-anding kalau orang Jawa bilang ya. Kalau orang luar Jawa bilang tai lalat gitu. Nah, itu buahnya itu bisa mulus kalau kita semprotkan dari awalnya ya secara rutin. Kemudian susu ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan tanah ya. Jadi tanah juga bisa subur kalau disemprot dengan susu atau dikocor dengan susu. Manfaat yang lain ya sebagai pupuk tanaman tentunya ya. Karena susu ini adalah sumber kalsium yang baik. Jadi ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai pupuk tanaman ya. Dan susu ini bisa digunakan sebagai pupuk tanaman tidak hanya pada tanaman tertentu, tapi bisa untuk tanaman sayuran, lebih khususnya untuk tomat, paprika, kemudian labu, kemudian sayur-sayuran lainnya, dan juga khususnya untuk tanaman yang awal tadi yang seperti saya katakan tadi, yaitu bunga rose atau bunga mawar ya, bunga-bunga melati, bunga yang lain-lainnya. Sebagai jenis tanaman bunga bisa menggunakan pupuk susu ini. Kemudian manfaat lainnya, susu ini juga bisa sebagai pencegah busuknya ujung bunga. Jadi kalau tanaman itu sudah mulai berbunga, biasanya itu kalau kita lihat kadang-kadang dalam beberapa minggu ke depan bunganya itu busuk ya. Nah, ini bisa dicegah dengan menggunakan pupuk susu ini atau hormon susu ini. Kemudian yang berikutnya adalah hormon susu ini juga bisa mengendalikan serangga ya, serangga yang bertubuh lunak seperti kutu daun, kemudian thrips, tungau, laba-laba dan sebagainya. Itu ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya ini teman-teman, ini adalah MSG atau micin ya. Untuk manfaatnya saya sudah pernah jelaskan di video saya yang sebelumnya, yaitu tentang hormon susu ya. Di situ teman-teman bisa melihat nanti manfaat dari micin ini untuk tanaman ya. Kemudian ini gula pasir. Yang berikutnya ini minuman energy drink. Ini kita gunakan hanya sedikit saja, kita hanya mengambil beberapa mineral yang terkandung di dalam ini ya. Jadi teman-teman bisa baca di sini ada taurin dan sebagainya. Ini kita pakai nanti sedikit saja untuk memicu pertumbuhan dari bakteri yang kita kembangkan di dalam hormon susu ini nanti.
Selanjutnya ini ya teman-teman, Yakult. Jadi teman-teman bisa menggunakan Yakult, bisa juga menggunakan E4 kalau nggak ada ya. Jadi kalau Yakult ini kan memiliki peranan itu hampir sama lah dengan E4 ya, karena dia mengandung mikroorganisme fermentasi dan sintetik yang terdiri dari berbagai macam bakteri ya, diantaranya asam laktat atau lactobacillus yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah dan tanaman. Jadi ini aman untuk tanaman. Makanya orang banyak menggunakan kalau nggak E4 ya Yakult. Ya teman-teman, kita mulai saja. Pertama kita ambil ini susunya, kita tuangkan ke dalam wadah ini. Berikutnya teman-teman, kita tuangkan micin sebanyak 2 sendok. Kemudian gula, kita kasih 3 sendok. Ini gula ini sebagai bahan mengaktifkan Yakultnya. Bakteri-bakteri yang ada di dalam Yakult akan berkembang biak karena dia konsumsinya adalah gula ini ya. Ini 3 sendok makan. Ini kita aduk dulu sampai merata. Kalau teman-teman yang sedang berpuasa ya ini jangan diminum ya. Jangan diminum ya teman-teman, bisa membatalkan puasa nanti. Jangan mudah tergoda dengan makanan dan minuman yang enak. Prinsipnya ya belum pernah ada atau tidak akan mati orang yang berpuasa karena puasa Ramadan ya, kecuali sakit. Jadi pegang aja prinsip itu. Segala cobaan apapun insya Allah mudah-mudahan kita bisa dapat menghindari dari yang membatalkan puasa. Kemudian kita campurkan Yakult. Cukup 1 botol saja ya. Selanjutnya yang terakhir teman-teman, ini bisa merek apa saja, jadi dia tidak tergantung satu merek teman-teman ya. Ini banyak jual di warung-warung energy drink. Kita gunakan cukup 2 sendok saja. Oke teman-teman, saya ulangi kembali ya. Bahan-bahannya pertama kita gunakan susu 1 kotak, terserah teman-teman mau 2 kotak juga bisa. Kemudian kita tambahkan micin sebanyak 2 sendok makan, kemudian gula pasir 3 sendok makan, kemudian energy drink sebagai tambahan mineral ini cukup 2 sendok makan saja. Selanjutnya kita aduk. Setelah merata, ini kita tuangkan di dalam wadah plastik atau botol air mineral. Kita kocok kembali teman-teman ya, supaya ini dia lebih merata lagi. Nah kemudian adonan ini kita tutup rapat, simpan di tempat yang teduh, tidak kena sinar matahari langsung selama 5 hari. Jadi setiap hari teman-teman harus buka ini pelan-pelan supaya gasnya keluar. Ini kan mengandung gas. Proses bakterinya menguraikan bahan-bahan organik tadi menjadi unsur-unsur hara yang diharapkan tanaman, itu menghasilkan gas-gas yang bisa mendesak ini botol, sehingga kalau ini tidak dibuka setiap pagi atau tiap sore dia akan meledak ya. Bukanya juga pelan-pelan teman-teman, bukanya pelan-pelan ini, kemudian tutup kembali, simpan lagi sampai nanti gasnya dibuka itu sudah nggak ada gas ya, itu sekitar 3-5 hari lah. Nah setelah itu teman-teman bisa menggunakannya ke tanaman ya. Nah, bisa juga disimpan ini pakai pipa plastik, masukkan ke botol yang diisi air putih, nanti uapnya itu akan mengalir dengan sendirinya, jadi nggak payah dibuka ya, seperti itu. Ini nanti dosisnya teman-teman, 1 sendok makan ini dicampur 2 liter sampai 3 liter air putih, air biasa. Kemudian dikocorkan ke tanaman, bisa juga disemprotkan ya. Kalau disemprotkan 2 liter air putih itu 1 sendok ini
disemprotkan ke tanaman, ke padi juga bisa ya, ke tumbuh-tumbuhan yang lainnya, asal secara rutin setiap 1 minggu sekali. Jadi tidak perlu terlalu sering ya, cukup seminggu sekali atau 10 hari sekali. Karena hormon ini kalau dia mentah tidak difermentasi, justru dia akan menimbulkan jamur-jamur patogen, jamur-jamur yang membahayakan tanaman. Tapi kalau dia difermentasi seperti ini, insya Allah aman. Justru dia mencegah tumbuhnya jamur-jamur atau fungisida yang patogen. Jadi gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakannya pada pagi hari atau pada sore hari, baik dikocor ya atau disiram maupun dispray atau disemprot pada tanaman. Bisa juga dicampur dengan ini ya. Bisa dicampur dengan hormon telur, 1 sendok hormon telur. Ini juga 1 sendok. Nah, ini yang sudah jadi ya. Ini hormon susu yang sudah jadi. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya dan mohon maaf bila ada kesalahan, salah ucap yang tidak disengaja. Kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.